Coba lu bayangin guys, kalau misalnya satu kampung dengan hidup yang sederhana, penghasilan pas-pasan, tapi apa? Obrolan orang-orangnya itu atau masyarakat itu pasti tentang poligami atau untuk nambah istri, apalagi khusus bapak-bapak. Dan tentunya mungkin lu akan berpikir kalau misalnya itu mustahil atau nggak bakal terjadi. Tapi kalau misalnya ini terjadi, apa reaksi lu? Dan apa yang akan lu lakukan kalau misalnya ini terjadi sama orang tua lu? Hello guys, welcome in Bang Ari Jonong. Jadi kali ini aku mau sharing kalian, kenapa sih banyak orang-orang yang kurang mampu, mereka itu kadang tuh kayak kebelet banget itu buat poligami ya. Bahkan di sini gue nggak mau mengklasifikasikan lebih khusus lagi, bukan orang Jawa, bukan orang Sumatera dan lain-lain, tapi kebanyakan orang yang nggak mampu atau kurang mampu, mereka itu kebelet banget buat yang namanya poligami. Yang pertama tentunya karena kebiasaan lingkungan itu udah kebiasaan. Jadi kadang ada ya guys ya, di suatu daerah, mungkin lu tau lah daerahnya guys ya. Jadi ada satu daerah yang dimana ya karena mungkin kurang edukasi atau nggak kurang pengetahuan segala macamnya, ya udah. Jadi untuk poligami itu udah terbiasa guys ya. Yang dimana ketika dia baru menikah, nah misalnya menikah itu di umur 2020 lah, misalnya 2020. Nah baru tuh nanti 5 tahun kemudian atau 4 tahun kemudian tiba-tiba suaminya itu minta untuk restu ke istri yang pertama buat menikahi janda muda atau enggak janda tua lah, dengan alasan ya udah ingin mengikuti sunnah Rasul, padahal mah karena hawa nafsunya aja guys ya. Dan ini mungkin lu akan melihat di berbagai, ya pokoknya lah di daerah-daerah desa-desa atau nggak pelosok-pelosok dimanapun lu berada guys ya. Ingat ya, bukan di perkotaan. Kalau di perkotaan mungkin adalah 1, 2, 3, tapi nggak sebanyak mereka-mereka yang ada di lingkungan yang sekiranya itu nggak terlalu mewah kayak di Jakarta dan Surabaya. Yang kedua tentunya karena mereka itu ngerti agama cuma setengah-setengah. Mereka itu berpatok dan berlandaskan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, kalau misalnya teman-teman perhatiin flashback sebelumnya, Rasulullah kan menikahi itu walaupun beliau itu bilangnya 4 ya, tapi kan nggak punya alasan sendiri gitu. Nggak cuma semerta cuman mau memenuhi hawa nafsunya aja. Pastinya Rasulullah punya alasan sendiri, karena ya pertama mungkin karena masih muda, dan juga ada beberapa yang udah janda ya guys ya, janda muda dan perlu dinafkahi, dan itu udah direstui, dan Rasulullah juga mampu gitu secara ekonomi dan juga secara agama juga mampu gitu untuk menghidupi. Nah jadinya nggak masalah gitu kan. Tapi di zaman sekarang mereka tuh berlandaskan dengan hal kayak gini, mengikuti apa yang diajarkan sama Rasulullah SAW. Nah tapi nggak benar-benar menganalisa lagi, nggak memperdalam lagi kenapa beliau bisa menikahi Siti Khadijah, Aminah segala macamnya. Nah inilah kenapa pentingnya belajar ilmu agama kalau misalnya teman-teman ingin melakukan suatu hal yang baru guys ya, apalagi tentang pernikahan. Yang ketiga tentunya nggak pernah mikir soal panjang tentang ekonomi. Lu pikir kalau misalnya lu menikah sama seseorang, walaupun lu satu istri aja atau nggak satu cewek, belum anaknya, itu udah mampu. Tapi ketika lu menghidupi lagi 2 istri lu atau nggak mungkin istri yang kedua, apakah lu akan mampu? Tentu jawabannya itu akan berbeda. Mungkin lu akan adil seadil-adilnya, tetap aja bakal ada yang kecewa, bakal ada yang ngedumel, bakal ada yang nggak merelakan kalau misalnya kayak jatahnya segala macam ya. Nah pastinya lu akan mikir suatu hal yang dimana sesaat aja gitu, cuman kesenangan, tapi lu nggak mikir soal jangka panjangnya atau soal ekonominya. Yang keempat tentunya gengsi, atau bisa dibilang pengen kelihatan keren. Karena apa? Mungkin ada di beberapa daerah di mana mereka itu kalau misalnya punya istri banyak, tandanya mereka itu udah kaya. Nah kalau misalnya udah kaya, ya udah auranya tuh bakal dipandang, wah keren banget lu punya istri banyak, gimana sih caranya sih, gimana tutornya segala macamnya. Nah biasanya ini tuh bapak-bapak yang udah umur 40-an sampai 50-an gitu, yang dimana mungkin udah suka daddy lah, istilah kurang lebih seperti itu. Yang terakhir tentunya masalah rumah tangga yang menjadi cari jalan pintasnya itu sendiri. Tanpa lu sadarin, ketika banyaknya suatu problematika di rumah tangga, pastinya ya udah, kalau nggak mau dicerain ya udah, pasti suami itu bakal minta request untuk mencari yang lain gitu, atau mencari sekiranya itu yang bisa memuaskan diri sendirinya. Nah tapi ada juga alasan yang dimana kemungkinan besar dari istrinya itu nggak bisa untuk memberikan keturunan. Tentunya pastinya istrinya juga kalau misalnya menawarkan diri kepada suaminya, kalau misalnya suaminya itu ingin adanya keturunan tapi nggak bisa diberikan oleh dirinya sebagai istri, ya udah, jadi suaminya itu bisa atau berhak gitu mencari
istri yang baru untuk memenuhi kebutuhan dari keluarganya atau suami itu sendiri. Ya mungkin ini sedikit juga sih, tapi ini terjadi loh guys di Indonesia. Nah menurut kalian gimana? Adanya kasus poligami yang sangat banyak dan sangat luas banget di Indonesia. Coba tulis aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.